Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam tema yang berbeda, yaitu sebuah dambaan yang seri ke-1. Yang pertama adalah pendahuluan. Assalamualaikum, dengan rahmat Allah yang maha bijaksana. Segala puji bagi Allah hingga akhir hayat sampai hari pembalasan. Semoga kita semua diberikan hidayah serta inayahnya. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat beserta salam tercurahkan kepada Habibina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua diakui umatnya, serta kita berharap syafaat beliau kelak di akhir zaman, yaitu hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Tiada kesempurnaan, tiada kekal di dunia ini. Yang pasti semua akan sirna. Oleh karenanya mohon ampunlah kepada Allah atas khilaf dan lupa, serta teledor dalam melaksanakan kewajiban. Oke kawan, kali ini penulis akan merilis tema berjudul sebuah dambaan. Semoga atas izin Allah bisa selesai hingga akhir buku ini, dan yang pasti minta doa dan dukungan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk judul yang selanjutnya atau kedua, yaitu wanita idaman. Tentu sedikit tahu seorang wanita menjadi idaman seorang laki-laki. Ya, meskipun itu hal sepele atau kecil. Secara umum kecantikan peran idaman dan kebaikan juga peran utamanya. Apabila wanita sudah menjadi idaman, itu secara dipandang mata wanita yang pintar, cantik, dan pengertian. Jika dalam hal kesetiaan, itu bisa diukur. Wanita idaman adalah salah satunya mempunyai sifat keibuan. Maksudnya di sini bisa diselidiki bagaimana cara mengawasi adiknya yang paling kecil. Secara luas, wanita idaman lelaki itu kecantikan dan manis. Walau semua tak sempurna, mesti ada kelebihan tersendiri. Terakhir, wanita idaman adalah wanita yang menjaga kehormatannya, kesuciannya, hingga bunga itu dipetik ketika sudah syah. Kuatnya iman dan agama menjadi sorotan penting, hiasan di balik kerudungnya. Untuk judul yang ketiga adalah pria idaman. Pria idaman seorang wanita tentu bukan hanya ketampanan, tapi kenyamanan. Pertanyaan kita tentang wanita cantik dengan pria tidak tampan, kenapa tersebut terjadi? Ya, karena jodoh sudah pasti, secara sosial dan juga sudut pandang, karena membuat nyaman kawan. Nah, mungkin sekarang sedikit bisa paham, mudah-mudahan bisa diterima dengan jawaban. Oke, dilanjutkan kembali bahwa pria menjadi idaman secara pandangan mata, yaitu pria mandiri dan mempunyai skill gaya masing-masing. Cobalah sedikit merasainya. Jika seorang pemuda sukses dalam keperekonomian, ia mendapatkan cintanya cukup sederhana. Sekarang pria mapan akan menjadi pencarian wanita. Tentang tampan itu sangat relatif. Akan tetapi karena hanya mencari tampan, takutnya disakiti karena tampan menjadi rebutan. Untuk judul yang keempat adalah kriteria wanita. Senyum indahnya menyimpan banyak arti. Bahasa tubuhnya terkadang bisa ditebak, namun juga bisa sulit ditebak. Jadi wanita itu bila tak mampu berkata, senjata ampuhnya air mata. Dari sini ketahui bahwa wanita sangat kuat menyimpan perasaan atau kenangan, sulit diraba perasaan jika marah. Sifat yang dia punya tak lain adalah memanja, meskipun tak semua wanita begitu. Sering mengelak apabila terkena gombalan, tapi mengelaknya hanyalah di bibir doang. Kalau hati bagaimana, hanya Allah yang tahu. Satu lagi yaitu sikap pemalunya, cukup menutupi kemanjaannya. Ini bukan tebakan atau pengalaman, tapi rasai sendiri saja. Siapapun orangnya, jangan dulu mencibir atau mengatakan sok tahu. Ini adalah suatu perabaan atau hatimu cukup bilang iya atau tidak saja. Cuma harapan adalah wanita tetap tiang negara. Untuk judul yang kelima adalah pria. Tugas pria melindungi wanita. Secara umum, pria sikapnya berubah-ubah, tak konsisten, meskipun tak semua pria begitu. Bagi pria, dimanapun Anda berada, dengarkan protes wanita yang sedang disakiti perasaannya. Jadi pesannya, berhargailah perasaan selayaknya. Oke, kita kembali lagi membahas tentang gender
laki-laki atau pria. Sifat seorang pria adalah selalu ingin menang dan di atas egoisnya seorang wanita. Tapi jangan salah paham dulu dan protes seperti biasa rasai dalam hatimu, karena pria itu rata-rata ingin perasaannya kuat, tapi mudah sekali terpengaruh kecuali pria yang imannya kuat dan takwa. Marilah menyelami hati masing-masing. Adapun pria itu tempatnya curhat sang wanita. Jikalau ada sebaliknya, itu pun ya wajar saja, karena kedua insan itu diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan. Tak salah keduanya saling membutuhkan. Untuk judul yang keenam adalah tirai biru. Kesibukan yang tak diketahui sang suami adalah pekerjaan rumah, lelah, letih, serta gelisah. Apabila tak dihargai, maka si dia atau istri akan marah besar dan marah. Nah, ketahuilah bahwa dalam suatu hal kecil menjadi besar apabila tak difahami. Di balik tirai biru menyimpan keringat dingin untuk membereskan perabotan di rumah. Tak boleh ngece pekerjaan sang istri karena semua demi keluarga kecil atau besar dalam baitil janati. Bisa dikatakan seperti itu apabila kedua rajin ibadah serta dihiasi qanaah, sifat cukup memang dimiliki semua orang secara umum dan khususnya umat Nabi Muhammad. Walau seperti itu tetaplah berhati jembar dan menyadari diri. Tangisan anak di gubuk kecil kian mengundang suasana sunyi. Sang khalifah membantu seorang janda. Itu riwayat dan mohon dicari kisahnya kawan. Untuk judul yang ketujuh atau terakhir adalah selimut tebal. Pernahkah Anda membuat suatu kenyamanan pada istri dan anaknya tercinta? Ketika pulang dari pekerjaan mengetahui istri dan anaknya belum memakai selimut sehingga sang ayah yang tangguh kian menyelimuti. Dan pernahkah dibikinin kopi di gelas dengan tutup mungil di atasnya sampai kopi itu dingin menunggumu? Mungkin ini berkesan seperti film-film di layar bioskop atau ada dalam kehidupan Anda. Nah, seorang istri yang baik adalah jika dipesan oleh suami untuk tidak keluar rumah, maka tak keluar kemana-mana. Meskipun banyak wanita yang tahu namun masih saja hilaf, karena wanita itu mudah pelupa. Logika saja, jika tidak pelupa maka anaknya hanya satu, karena kapok dengan sakitnya tiada tara kawan. Wahai wanita ayu dan anggunmu telah mencerminkan bahwa kau pelipur lara saat gundah gulana, saat berbaring. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk judul yang selanjutnya adalah terspesial. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi yang ke selanjutnya. Wa'afu minkum, sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.